Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan ilmu agama Islam tertua di Nusantara. Konon, istilah tersebut dicetuskan oleh Sunan Giri pada era Wali Songo, sebuah tempat yang menjadi pusat kajian dan pembelajaran ilmu, akhlak, seni, dan budaya dengan bernafaskan nilai-nilai Islam. Pondok pesantren At-Tauhidiyah, sebuah pondok yang terletak di Desa Giren, Kaligayam, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Sebuah pesantren yang didirikan pada sekitar tahun 1870-an oleh sosok legendaris Kiai Haji Abu Ubaidah bin Kiai Saikhan, yang dikenal luas sebagai ulama berpengaruh pada zamannya. Walaupun di awal berdirinya hanya berbentuk bangunan sederhana, namun nyatanya pondok pesantren At-Tauhidiyah segera menjadi pusat keilmuan akidah, khususnya di wilayah Kabupaten Tegal. Setelah kemangkatan Kiai Haji Abu Ubaidah, tongkat estafet kepemimpinan pesantren berpindah kepada Kiai Haji Said bin Kiai Armia, yang tak lain adalah menantu dari Kiai Ubaidah sendiri. Dalam masa kepemimpinannya, pamor pesantren semakin meningkat dan namanya semakin dikenal di berbagai penjuru. Di samping aktif dalam mengajar dan mendidik santri, berangkat dari keprihatinan beliau kepada masyarakat awam yang cukup asing akan ilmu akidah, Kiai Haji Said menulis sebuah kitab berbahasa Jawa yang membahas tentang dasar-dasar akidah berjudul Ta'limul Mubtadi'in, yang kelak lebih populer dengan nama Risalah Awal. Kitab ini kemudian cukup berpengaruh di masyarakat, serta menjadi hafalan wajib santri-santri At-Tauhidiyah. Pada tanggal 20 Rajab 1395 Hijriah, 29 Juli 1975 Masehi, Kiai Said berpulang ke rahmatullah. Lalu tongkat kepemimpinan pesantren diemban oleh Kiai Mustafa, anak tertua Kiai Said. Namun hal itu tak berlangsung lama. Selang 4 tahun kemudian, Kiai Mustafa juga wafat menyusul ayahandanya. Sepeninggal Kiai Mustafa, kegiatan pesantren sempat vakum. Hanya kegiatan santri putri dan pengajian ibu-ibu selasanan masih tetap berjalan, yang diasuh oleh Nyai Hajah Jamilah yang merupakan istri Kiai Said. Akhirnya, pada sekitar tahun 1984 Masehi, Kiai Haji Ahmad Saidi selaku putra dari Kiai Said dan adik Kiai Mustafa, setelah berpetualang mencari ilmu di berbagai pesantren, beliau diamanahi untuk melanjutkan dan merintis kembali pesantren yang telah vakum beberapa tahun. Atas dukungan dari guru-gurunya,
serta doa dari ibunda tercintanya, beliau Kiai Haji Ahmad Saidi bersama dengan sang adik Kiai Haji Muhammad Hasani terus melakukan pengembangan demi pengembangan, salah satunya dengan mendirikan Majelis Taklim dan Dakwah At-Tauhidiyah atau dikenal dengan MTDA. Pada tahun 1995 Masehi, setelah semakin banyaknya santri yang menimba ilmu, maka dibangunlah asrama yang cukup besar dan luas untuk kamar huni sekaligus tempat kegiatan santri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Visi misi pesantren At-Tauhidiyah Syekh Said bin Armiyah ini yaitu mewujudkan lembaga pendidikan yang berkomitmen dengan manhaj salafus sholeh dan berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Lah karena visi kita seperti itu, oleh karena itu di antara misinya kita menerapkan program pendidikan yang menunjang untuk mendapatkan seperti itu, yaitu diantaranya dengan mengkaji kitab-kitab ulama-ulama soleh dan yang lain. Dalam bidang akademik, Pondok Pesantren At-Tauhidiyah memiliki Madrasah Ta'limul Muqtadiin yang menaungi dan memotori berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan Madrasah Ta'limul Muqtadiin Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Syekh Said bin Armiyah adalah sistem salafiyah, di mana semua santri wajib mengikuti pengajian Syekhuna secara bersama-sama atau yang biasa disebut dengan takliman, dan semua santri juga harus mengikuti pendidikan madrasah di pagi hari, yang mana pendidikan kemadrasahan itu ada 10 kelas menjadi 3 tingkatan, tingkatan ibtidaiyah, sanawiyah, dan juga aliyah. Selain itu, santri-santri yang masuk kelas sanawi diharuskan mengikuti program Ma'had Ali. Jelaskan apa yang dinamakan mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa, yang terbit dari amil lafzi. Ada berapa macamnya mubtada? Ada 2. Sebutkan. Mubtada isim dhamir, mubtada isim dhamir. Ada berapa macamnya khobar? Ada 2. Sebutkan. Khobar mufrad, khobar ghairu mufrad. Ada berapa isim-isim yang dibaca rofa? Ada 7. Sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobarnya mubtada, isimnya kana, khobarnya ina, lafaz-lafaz yang mengikuti isim yang dibaca rofa. Selain menerima materi-materi wajib di kelas sebagai syarat kenaikan kelas, para santri juga diwajibkan hafal berbagai kitab dari yang kecil seperti Jurumiyah hingga Alfiyah dan Subat yang cukup menantang. Kemudian sebagai upaya meningkatkan kualitas dan melatih jiwa analisis para santri, juga untuk mendobrak mental serta pembelajaran public speaking, Madrasah Ta'limul Muqtadiin juga mengadakan berbagai program dan kegiatan yang cukup substansial seperti bahsul masail, musabaqah setiap bulan, dan juga kursus bahasa Arab untuk anak-anak ibtida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu an usajjilat dirasata bikulli surur, tafaddal ijlis.
بهذه الفرصة السعيدة اسمحوا لي أن أعرفكم على نفسي. اسمي الكامل محمد علي مصطلي، تنادونني علي. أنا قادم قرية الشريف ناحية جاتينegara مقاطعة تجال محافظة في جبل. إذا كنت سعيدا صفي يديك، إذا كنت سعيدا صفي يديك، إذا كنت سعيدا فقلبك مسرورا، إذا كنت سعيدا صفي يديك، إذا كنت سعيدا تخرجك، إذا كنت سعيدا تخرجك. Seiring berjalannya waktu, jumlah santri yang semakin bertambah dengan sangat pesat. Pondok pesantren At-Tauhidiyah terus berupaya melengkapi fasilitas yang menjadi penunjang berbagai kegiatan dan kebutuhan santri, seperti perpustakaan, salon santri, laundry, kantin, koperasi, kafe, toko pakaian, ruang kesehatan Asyifa, dan masih banyak lagi. Dalam bidang olahraga juga ada ekstrakurikuler pencak silat. Hal ini bertujuan sebagai bentuk penjagaan kesehatan jasmani sekaligus pelestarian kesenian lokal Indonesia. Tak hanya berkutat dalam mempelajari ilmu agama, Pondok Pesantren At-Tauhidiyah juga memiliki fasilitas sekolah formal dengan bentuk program kesetaraan dari mulai SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi, baik universitas maupun ma'had ali. Program kesetaraan ini karena didasari untuk anak-anak yang mondok di sini banyak yang lulusan dari SD, kadang pertengahan SMP, bahkan kadang juga ada yang lulusan SMA. Jadi kita adakan kesetaraan ini ya tujuannya untuk supaya anak ini tetap ada kegiatan formalnya, baik bisa ikut ke kejar paket jadi setara dengan SMP, nanti setelah SMP bisa melanjutkan ke SMA, dan juga yang SMA juga bisa lanjut ke universitas atau ke ma'had ali. Hal ini dimaksudkan agar kelak setelah lulus dari pesantren, para santri siap untuk masuk ke semua lini dan lapisan masyarakat yang begitu berwarna. Selain untuk santri mukim, Pondok Pesantren At-Tauhidiyah juga menyediakan program pendidikan bagi santri non-mukim, dari pendidikan anak-anak usia dini yang dikenal dengan playgroup hingga pendidikan bapak-bapak. Di sini kami bukan sekedar belajar membaca. Di sini kami tidak hanya belajar merangkai kata. Di sini kami ditempa, digembleng, dididik, dan dilatih untuk menjadi insan yang berkarakter, berwawasan tinggi, dan berkepribadian Islami sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Pendidikan agama yang kuat di pesantren adalah modal berharga bagi kami sebelum mengarungi bahtera kehidupan sesungguhnya di tengah masyarakat. Kami di sini senantiasa berusaha untuk terus semangat, istiqomah, menjaga warisan para ulama terdahulu dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari santri, oleh santri, untuk negeri.